Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai mendengarkan renungan di pagi hari ini, firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Senantiasa kami memuji dan bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan, hari yang baru yang telah Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kiranya firman-Mu yang menjadi pedoman dan menjadi pertolongan bagi kami untuk dapat melakukan aktivitas kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan di pagi hari ini diambil dari Mazmur 38 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Tuhan, penolongku. Setiap orang pernah menghadapi pergumulan ketika mengalami penyakit. Terserah apakah penyakitnya secara fisik, terlebih penyakit luka-luka batin, dan apakah mudah sembuh atau mengalami penyakit yang menahun, dan sebagainya. Yang pasti ketika orang berhadapan dengan penyakit, maka dia sangat merindukan pendampingan serta peneguhan, sehingga dia dapat menjalani masa-masa pergumulan itu dan bahkan berpengharapan akan keluar dari penderitaan tersebut. Baik harapan, doa, ataupun usaha menjadi sarana untuk kesembuhan dari penyakitnya. Ketika bergumul dengan penyakit tersebut, ada kalanya seolah-olah terdapat dakwaan yang menghakimi dan menyalahkan kenapa jatuh dalam penyakit. Terlebih ketika kemudian menyadari kelemahan atau kekurangannya sehingga dia jatuh sakit. Juga ketika lengah dan kurang memperhatikan anjuran himbauan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat ataupun mungkin perasaan terhadap kekurang pedulian dari orang-orang di sekitarnya, sehingga menimbulkan tekanan dan gejolak yang mengakibatkan perasaan dihakimi dan menyalahkan diri, blaming, dan menimbulkan perasaan bersalah pada diri atau feeling guilty. Dengan perasaan tersebut dapat berakibat dengan mengasingkan diri atau lonely, tertutup, menjadi pendiam, menolak bersosial, dan bahkan menjadi apatis serta tidak bergaul dengan sesama. Betapa besarnya rasa sensitif dari efek penyakit yang dapat menimbulkan perasaan bersalah dan menganggap hidupnya kurang berharga dan kurang bermakna. Dalam situasi seperti inilah perlu pendampingan dan peneguhan bagi orang yang sakit, sehingga tidak sempat jatuh ke dalam kekeliruan pemahaman dan tidak berpengharapan akan kesembuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks nats ini berkaitan dengan doa pada waktu sakit. Pemazmur mengalami ketertekanan dan jiwa yang tersesak oleh karena penyakit yang menderanya. Dia merasakan kesakitan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa masa lalu, sehingga membuatnya merasa bersalah dan kurang layak. Dosa telah merendahkan, menyalahkannya, sehingga dia merasa telah ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, bahkan diburu oleh musuh-musuhnya, dan didera dan didakwa oleh dosa yang menjadi derita oleh karena kelemahan, kekurangan, serta kesalahannya. Namun, hal yang menggembirakan dan menjadi sukacita adalah pemazmur mengadukan serta menyerahkan semua masalah dan penderitaannya kepada Tuhan yang dipercayainya menjadi penolong yang menuntunnya keluar dari beban derita yang menyesaknya melalui penyakitnya. Hubungan yang mesra, yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia mengadukan perkaranya serta menyerahkannya agar Tuhan mengambil alih dan mengeluarkannya dari masalah tersebut, dengan meyakini bahwa Tuhan mengetahui kerinduannya untuk disembuhkan, serta Tuhan bahkan berkuasa mengangkat keluh kesah yang menggerogoti hidupnya.
Alangkah indahnya persekutuan dengan Tuhan yang ia percayai menjadi jawaban dan penuntunnya menghadapi masalahnya. Jikalau demikian saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah, datanglah dan berserahlah senantiasa kepada Tuhan atas segala yang membebani hidup, dan jangan jatuh ke dalam cobaan. Dengarkanlah seruan Tuhan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang berletih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk itu akuilah dosamu, rendahkanlah dirimu serta mohonlah keampunan dari Tuhan, karena Tuhan Allah mengasihi yang berserah, yang juga menyelamatkan yang tersesat. Marilah tetap berintegrasi dalam firman Tuhan yang menghidupkan. Dalam firman mengulah jalamat perbui yang membawa pertumbuhan iman dan dibaharui iman. Seorang berkata demikian, tidak cukup hanya ilmu dan energi, tetapi ilmu dan energi harus berintegrasi kepada iman, karena iman adalah keselamatan dan menyelamatkan. Tetapi kita membutuhkan tuntunan Tuhan. Sebagaimana dalam nyanyian Kidung Zaman, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Atau dalam buku Ende, Tugu awali Jehovah di dalam narurupun. Untuk itu yakin dan percaya bahwa Allah Maha Kuasa dalam kehidupan. Dia adalah yang omnipotens. Dia adalah omni yang science. Dia adalah omni yang presence. Untuk itu, jangan sembunyikan dosamu. Jangan berpura-pura. Tetapi datang dan berserahlah kepada Tuhan. Andalkanlah Dia yang handal dengan tetap berpedoman kepada firman-Mu, pelita bagi kakiku dan tongkat bagi jalanku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi di pagi hari ini. Renungan yang meneguhkan bagi kami melalui firman-Mu. Bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong hidup kami. Bahwa Tuhanlah yang mengetahui segala keinginan kami. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya jelas dan terbuka. Karena itu, kendalikanlah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Jagailah kami, kuasailah kami, dan senantiasalah hidupi kami. Demikian satu hari ini, kami berserah kepadamu. Tuhanlah penolong kami dalam segala derap langkah aktivitas kehidupan kami. Jikalau ada yang sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan. Jikalau ada yang berduka, Tuhanlah yang membalut duka dan memberikan keteguhan. Jikalau ada yang berbeban berat, Tuhanlah yang mengangkat segala beban-beban berat itu. Kepadamu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Engkaulah penolong dan jawaban keselamatan dalam hidup kami. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Rohul Kudus menyertaimu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.